Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sungguh melalui pujian tadi, hati kita merasa bersuka cita ya, karena kita punya Tuhan seperti Yesus yang begitu mencintai kita. Mari saat ini kita buka hati kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Alex. Silakan Romo. Ya, terima kasih. Lagu yang sangat bagus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Artinya, kalau kita hari ini merenungkan luka batin, yang menyembuhkan memang Tuhan Yesus. Tetapi pada hari ini kita mau menyadari dari pihak kita bisa berusaha sembuh, tidak terlalu tergantung pada orang lain, karena orang lain baik tapi tidak selalu ada di sekitar kita yang mau bisa menyembuhkan. Sebagai doa pembukaan, saya ingin mengajak para kerabat sadana yang terkasih untuk masuk ke dalam keheningan lewat kesadaran. Ini gaya sadana. Kesadaran akan apa? Kali ini kesadaran akan pernafasan kita. Untuk itu, silakan masing-masing menutup mata sejenak. Pelan-pelan, silakan menarik nafas dan menghembuskan nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Nafas adalah kehidupan. Kalau kita tarik nafas, itu bukan hanya menarik udara, tetapi menarik kehidupan Allah. Pada awal mula, Allah bersabda, mari kita membuat manusia dari debu tanah. Itu dalam kitab Kejadian. Setelah debu tanah dibentuk menjadi manusia, Tuhan lalu menghembuskan nafasnya, nafas Allah, ke dalam hidung, dan manusia menjadi makhluk hidup. Maka kalau kita menarik nafas, itu menarik kehidupan Allah. Tarik nafas, buang nafas. Tarik, buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Kehidupan Allah ada dalam diri kita masing-masing yang masih bisa menarik dan menghembuskan nafas. Maka kalau orang mati itu menghembuskan nafas terakhir.
selama kita masih bernapas, kita masih hidup. Dan hidup dari Tuhan Allah yang mengasihi kita. Rasakanlah kasih Allah dalam pernafasan. Lewat hidung, masuk dada, menggerakkan perut, tarik, nafas, buang, tarik, buang. Dan tanpa sadar, kalau kita menarik nafas, ada sesuatu yang ajaib. Darah kita dipompa oleh nafas itu. Tanpa kita sadar, entah kita sedang makan atau sedang bercanda atau sedang tidur, kita bernafas. Dan nafas tanpa sadar memompa darah sampai ke ujung-ujung kaki, ujung-ujung tangan, ujung-ujung rambut kita. Allah memenuhi diriku dengan kasih-Nya selama hidup tanpa kita sadari. Maka sekarang tariklah nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas dengan penuh syukur pada Tuhan. Kalau kita memejamkan mata, menarik dan membuang nafas, tanpa sadar kita masuk ke dalam keheningan. Keheningan yang terbuka terhadap kehadiran Allah. Maka lewat kesadaran akan nafas, kita masuk ke dalam keheningan. Dalam keheningan, kita berjumpa dengan Allah yang Maha Kasih dan Maha Agung itu. Terima kasih Tuhan. Siang ini atau pagi ini, kami masih Kau beri hidup begitu sederhana, tetapi begitu mengagumkan. Cinta kasih-Mu memelihara kami masing-masing. Cinta kasih-Mu menjaga kami. Tadi malam kami Kau beri istirahat, tidur. Ada yang dengan pulas lama, ada yang sebentar. Dan pagi ini Kau bangunkan kami. Hidup baru dengan panca indera yang lengkap. Dengan mata bisa melihat, dengan telinga bisa mendengar, dengan pernafasan yang lega, dengan body sensations, perasaan hangat berpakaian atau mandi
dengan segar pagi ini. Kami persatukan pengalaman-pengalaman hari ini, entah itu doa, entah itu pikiran, entah itu pekerjaan, atau suka duka. Ku persatukan dengan Yesus Kristus, Putramu, yang senantiasa mempersembahkan diri dalam Ekaristi. Dalam pernafasan, kita bersatu dengan Kristus Putramu. Semoga Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi penuntun dan kekuatanku hari ini, sehingga aku bisa menjadi saksi kasih-Mu di antara saudara-saudari kami. Tuhan, hari ini kami mau mengambil waktu sebentar untuk merenungkan pengalaman yang kita sebut luka-luka batin. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dengan baik dan menerima dengan hati yang terbuka. Budi dan hati kami serahkan kepada Roh Kudus-Mu. Amin. Silakan masing-masing membuka mata. Kita lanjutkan dengan renungan mengenai penyembuhan luka-luka batin dengan meditasi atau dengan doa hening. Apa itu luka-luka batin? Dalam kehidupan sehari-hari, kita itu mengalami macam-macam perilaku, macam-macam pertemuan dengan orang lain. Dan muncul reaksi dalam hati kita masing-masing. Reaksi batin bisa berupa perasaan syukur, gembira, tersanjung. Kalau kita ketemu dengan perilaku dari teman, dari orang yang ramah, yang menghargai perbuatan kita, perasaan emosional yang positif. Tetapi ada juga perasaan emosional yang negatif. Misalnya, kalau aku tidak diterima perbuatanku, maksudnya baik, tapi disalahartikan. Aku merasa kecewa. Atau mungkin aku suka sesuatu, suka sepeda motor yang bagus, tetapi suatu ketika entah bagaimana hilang, dicuri orang. Pada waktu itu
aku merasa kecewa. Atau aku kehilangan orang yang kucintai. Mungkin suami kehilangan istri yang sakit dan meninggal dunia. Mungkin orang tua yang kehilangan anak tersayang yang kecelakaan dan meninggal dunia. Reaksi kekecewaan. Ada lagi kemarahan. Kita dipersalahkan tanpa kita sadar. Aku tidak melakukan sesuatu yang jahat, tetapi tiba-tiba aku dipersalahkan. Ada banyak perasaan negatif yang muncul dalam hidup. Seperti dendam. Dendam itu mengganggu langkah kecil kita setiap hari. Karena hati terganggu dengan kemarahan, mungkin terhadap teman atau terhadap situasi. Ada lagi penyakit batin lain, disebut iri hati. Orang berusaha baik, tetapi melihat teman lain lebih berhasil. Aku merasa iri hati. Luka dalam batin. Dendam, marah, kecewa, iri hati, itu semua adalah luka-luka batin. Ada luka batin yang ringan. Aku meminjamkan sesuatu kepada seorang, dia lupa mengembalikan. Ketika saya tagih, dia bilang, waduh maaf, kemarin aku lupa. Luka batin yang ringan, sembuh. Mungkin hanya dengan kata dari teman itu, maaf ya, nanti langsung saya kembalikan. Luka-luka batin yang ringan ada macam-macam. Kemarahan kecil, kekecewaan kecil, iri hati kecil. Semua itu bisa hilang begitu saja. Tetapi ada pula luka-luka batin yang cukup mendalam, perlu disembuhkan. Mungkin kalau ada orang yang ku percaya, aku bisa menceritakan. Dan dia yang ku percaya karena lebih pengalaman bisa memberi nasihat, memberi petuah yang kalau ku terima, luka batin sedikit demi sedikit menyusut dan menghilang. Kalau ada orang tua, ada saudara, ada sahabat yang bisa membantu, syukur alhamdulillah. Tetapi seringkali tidak ada orang lain.
Bahkan mungkin aku malu menceritakan kekecewaanku, kegagalanku, keiri hatianku pada orang lain. Lalu nasihatnya, sembuhkanlah luka batin itu dengan doa, dengan meditasi. Artinya, aku mohon pada Tuhan yang memberikan hidup dengan nafasnya tadi, supaya Tuhanlah yang membantu aku menyembuhkan luka batinku, sehingga tidak selalu mengganggu dalam langkah-langkah hidup selanjutnya. Seringkali kita tidak bisa menemukan orang lain. Jangan berkecil hati. Ada Tuhan yang Maha Agung, Maha Kuasa, dan penuh kasih terhadap diri kita masing-masing. Kepadanya kita sujud, kita menangis karena luka batin yang kita terima, dengan permohonan, sembuhkanlah kami. Seperti dalam nyanyian pembukaan tadi, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang luka hati, dan sebagainya. Bagaimana menyembuhkan luka batin, entah kesedihan, entah kekecewaan, entah kemarahan, entah iri hati, dengan doa. Saya melihat ada 3 langkah yang baik kita lewati. Pertama, dengan memfokuskan perhatian pada salah satu luka batin. Misalnya, aku menyimpan dendam terhadap saudara tertentu, terhadap teman tertentu. Aku dengan terus terang melihat luka batinku itu. Aku melihat apa penyebabnya. Mungkin dendam tadi mulai ketika seorang teman yang mungkin tanpa sadar sambil bercerita mengungkapkan kelemahan saya, kekurangan saya, kesalahan saya, kegagalan saya. Saya berpikir, dia itu teman baik. Aku selalu baik dengan dia. Kenapa dia mengatakan demikian? Hati-hati, aku nggak mau lagi bergaul dengan kamu. Luka batin, dendam terhadap teman tertentu. Memfokuskan kata-kata atau perbuatan yang pernah dia lakukan yang melukai hatiku,
membuat aku menjadi dendam kepadanya. Tak mau aku bersahabat lagi dengan orang seperti itu. Dendam kesumat bercokol dalam hatiku. Memfokuskan perasaan itu dan menemukan penyebabnya. Menemukan perkataan atau perbuatan yang mungkin tanpa dia sengaja melukai hatiku. Langkah kedua, kusadari bahwa aku memang tidak sempurna. Yang dia katakan tidak bermaksud jahat, tapi mengungkapkan suatu kebenaran. Aku memang pernah lupa janji. Tenang-tenang sampai seminggu, sampai sebulan, baru ingat, waduh, aku pernah berjanji untuk membantu dia. Tetapi aku lupa. Jadi aku menyadari bukan kejahatan dia, bukan maksud jahat dia, tetapi karena kelemahanku dalam pergaulan itu. Dengan itu aku mungkin jadi rendah hati. Memang aku yang lupa. Aku jadi sadar dan minta maaf dalam batin. Sehingga selanjutnya aku terima dia. Dan kalau ada kesempatan, aku akan berterus terang. Memang saya yang lupa waktu itu. Bukan bermaksud jahat, tapi lupa karena kesibukanku itu kebetulan ada macam-macam. Kecuali dalam pergaulan dengan dia, aku juga sibuk karena salah satu keluarga sedang sakit. Dan aku membutuhkan waktu untuk menghibur dan untuk mengumpulkan biaya. Maka dengan rendah hati, pada langkah kedua, aku menyadari kelemahan dari pihakku. Aneh, kalau itu muncul kesadaran itu, dendam itu tiba-tiba menyingkir dari dalam hati. Tuhan, bantulah aku punya kesadaran yang jernih. Dan seringkali itu terjadi dalam keheningan. Keheningan adalah sahabat yang seringkali tak kusadari sangat dekat membantu aku. Maka bila aku membiasakan diri masuk ke dalam keheningan lewat suatu kesadaran, entah kesadaran akan pernafasan seperti tadi, entah kesadaran akan suara yang seringkali dipakai oleh orang Hindu, atau kesadaran akan body sensation
perasaan pada tubuh. Ku ikuti perasaan hangat di kepala, turun pada wajah, turun pada dada, turun pada perut, sampai ke telapak kaki. Nampaknya hanya kesadaran akan perasaan pada tubuh, body sensation, bukan perasaan marah atau perasaan jengkel, tapi perasaan perasaan hangat, perasaan dingin, perasaan sejuk. Orang Hindu percaya dalam perasaan tersembunyi kuasa Allah yang masih memberikan kepadaku sensitivitas, kepekaan. Jadi langkah pertama ialah memfokuskan pada salah satu perasaan emosional yang mengganggu. Entah itu dendam, entah itu kemarahan, entah itu kekecewaan, entah itu iri hati. Kufokuskan dalam doa pada satu perasaan yang mengganggu. Langkah kedua tadi ialah menerima dengan segala keterbukaan. Ternyata bukan kata-kata dia saja, tapi juga perilakuku yang membuat dia berbicara jelek tentang diriku. Tapi mungkin berbicara jelek dengan tertawa, tidak dengan keseriusan. Saya pernah berkhotbah di gereja. Khotbah saya itu singkat, tetapi tidak jelas. Itu pada misa hari Minggu kedua, jam 9. Misa pertama jam 6:30, saya sudah misa, karena tidak ada romo lain. Jam 9 lagi, sampai jam 10 lebih. Ternyata perut yang kosong itu membuat pikiran juga agak kacau. Maka lain kali saya bilang setelah misa pertama, baik saya minum kopi susu atau sarapan yang ada, supaya pikiranku tidak terkacaukan oleh perut yang lapar. Kesadaran. Langkah ketiga ialah membedakan perasaan dengan diriku. Istilahnya reaksi emosional dengan identitas diriku. Iri hati itu bukan aku, tetapi menempel dalam diriku. Kemarahan itu bukan diriku, karena seringkali aku tidak marah juga. Maka kemarahan adalah reaksi emosional yang sesaat menempel dalam diriku. Luka batin tidak sama dengan identitas diriku. Aku memang pernah mengalami luka batin, tetapi hanya pernah dan sesaat, bukan sepanjang hidupku. Aku mengalami luka batin, tidak. Maka
kami mohon dalam doa hening, Tuhan, sadarkanlah aku bahwa luka batinku itu hanya nempel, bukan diriku. Bahwa kekecewaan hanya sesaat. Bahwa iri hati memang muncul, tetapi hanya menempel. Aku tidak selalu iri hati. Sebaliknya, aku seringkali malah memuji dan menggembirakan orang lain. 3 langkah ini yang kita sebut penyembuhan dengan luka batin. Kalau kita membiasakan diri dengan 3 langkah tadi, hidup kita akan menjadi jauh lebih rileks. Kalau ada luka batin, tidak akan terlalu lama. Karena luka yang terlalu lama itu membuat diriku sakit-sakitan. Diriku menjadi pendendam. Diriku menjadi pemarah. Jangan. Sekali-sekali marah. Sekali-sekali iri hati. Sekali-sekali mendendam. Itu biasa. Kita manusia biasa dan bisa mengalami reaksi-reaksi emosional yang berupa luka batin. Tetapi kalau aku sadar, aku bisa menyembuhkan dengan kuasa Tuhan, dengan kasih Tuhan, aku menjadi tenteram. Tuhan itu sangat mengasihi kita masing-masing. Diberi panca indera yang lengkap atau mungkin kurang lengkap, itu suatu bentuk kasih Allah terhadap. Aku diberi banyak teman untuk bergaul. Biasa, tidak sebagai sahabat, tapi teman-teman biasa. Suatu anugerah dari kasih Allah. Aku bisa makan dengan cukup selera. Kasih Allah membantu aku. Kalau macam-macam bentuk cinta kasih Allah ku sadari, aku tanpa sengaja jadi mirip dengan Kristus Tuhan. Karena Kristus selalu bersyukur kepada Bapanya yang di surga. Dia bahkan menganggap murid-muridnya sebagai anugerah dari Bapa baginya. Padahal murid-murid itu juga tidak semua sempurna. Tetapi dia terima dan dia didik menjadi orang-orang yang luar biasa. Ada 12 orang, 11 sekarang kita hormati sebagai Santo Rasul. Ada Santo Thomas, Santo Petrus, Santo Yohanes, Santo Bartolomeus, Santo Yudas Tadius, dan masih banyak lagi. Itu dibentuk oleh Yesus dengan sabar, tanpa memaksa. Kalau Allah mengasihi, Dia tidak pernah memaksa, tetapi dengan lembut mendidik kita. Maka Yesus pernah bersabda, "Belajarlah daripadaku, karena aku itu lemah lembut dan rendah hati." Ya Bapa,
Terima kasih atas kesempatan merenung dengan singkat mengenai penyembuhan luka batin. Sangat sederhana karena jiwa kami masing-masing juga sederhana. Tetapi kami percaya kuasa rahmat-Mu, kuasa kasih-Mu yang akan selalu membantu upaya kami, usaha kami, usaha rohani yang tak pernah Kau lepaskan, selalu Kau hargai. Allah Bapa kita selalu menghargai jerih payah dan upaya kita, apapun bentuknya. Bunda Maria, Engkau yang sangat dicintai oleh Tuhan dan sangat kami cintai sebagai ibu kita juga. Doakanlah kami. Amin. Saya kira itu saja yang bisa saya katakan. Yang lain mungkin kalau ada yang punya teksnya, kalau ada yang saya lupa mengatakan, silakan membaca teksnya yang sudah disampaikan kepada masing-masing online itu ya. Ya, baik. Terima kasih Romo Alex Dirja untuk permenungannya pada pagi hingga siang hari ini, Romo. Di mana pertama kali Romo mengajari kita untuk bisa meresapi keheningan dengan kesadaran melalui pernafasan. Kemudian Romo juga menjelaskan kepada kita gimana supaya kita bisa menyembuhkan luka batin dengan doa hening. Dan mungkin ada yang saya catat nih Romo ya, ada 3 hal penting tadi ya Romo. Pertama, kita harus memfokuskan salah satu perasaan emosional kita yang mengganggu, seperti kemarahan, dendam, iri hati, sakit hati. Dan tadi saya terhibur, ya salah satunya. Saya terhibur ketika Romo bilang, sebetulnya rasa iri hati, marah, dendam, itu wajar ya Romo, asalkan, asalkan kemudian kita nggak lama-lama nyimpennya ya Romo ya, tapi kita sembuhkan dengan doa hening tadi yang Romo ajarkan. Kemudian yang kedua, menerima dengan segala keterbukaan teman kita, bukan kata-katanya dia saja, tapi kita menyadari perilakuku juga ya Romo ya. Yang tadi Romo ilustrasikan tentang sahabat baik yang mungkin ngomongin kita, seolah-olah ngomongin kita, padahal sebetulnya kita perilakunya juga tanpa kita sadari memang harus diperbaiki. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah membedakan perasaan dengan diriku, reaksi emosional dan identitas diriku. Ya, terima kasih Romo. Dan saat ini kita masuk ke dalam sesi tanya jawab Romo dari teman-teman, sahabat Sadana semuanya. Ya, silakan saudara-saudariku yang terkasih, silakan bertanya dengan Romo Alex atau mungkin menanggapi dengan langsung meng-unmute saja. Sudah bisa melakukan unmute masing-masing ya, atau raise hand juga boleh, nanti saya lihat. Iya, silakan. Terima kasih, Ibu memahami yang saya renungkan dengan sangat baik. Amin. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Ya. Iya. Mari silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan. Iya, kalau ada pertanyaan nanti dijawab oleh Romo. Romo, mohon izin mungkin saya yang pertama Romo ya, karena sudah menggelitik di hati saya nih, Mo. Baik. Ada di keluarga besar saya ada seseorang yang menyimpan dendam begitu lama terhadap saudaranya, gitu ya. Jadi adik kakak ini. Kami sekeluarga besar tuh tahu sejarahnya. Mereka berdua ini memang tidak cocok, sering ribut lah gitu, Romo, sering berantem. Ibu-ibu nih dua-duanya. Tapi karena dua-duanya adalah pengikut Yesus yang setia, jadi mereka ini pelayanan semua di gereja. Jadi mereka itu tetap kita lihat berusaha untuk tetap saling mengasihi. Tapi Romo, dendamnya mereka berdua ini
itu masih seringkali diungkit-ungkit, diceritain ke kita nih yang muda-muda. Ya, Setiap kali ada perjumpaan. Padahal dendam itu udah berpuluh-puluh tahun. Nah, tampaknya mereka biasa-biasa aja kalau ketemu. Baik malah. Masih tetap saling memperhatikan. Masih tetap pelayanan bareng. Tapi ketika mereka berdua lagi nggak bareng nih, ke kita-kita, itu dendam itu terus-menerus selalu diceritakan. Sampai kita yang dengernya tuh jadi, mohon maaf ya Romo, tanda kutip, jadi enak gitu loh Romo. Karena apa? ya, Karena, aduh, kok lucu ya, ini udah puluhan tahun gitu, kok disimpan terus dicerita-ceritain melulu. Pertanyaan saya Romo, ya mungkin luka batinnya dalam banget. Tapi benar. bagi kita yang mendengarnya itu Romo, apa sih respon yang harus kita lakukan, Romo? Apa kita harus jujur bilang, please dong, jangan cerita-cerita itu lagi. Ya, Karena ya, kita udah enak, atau kita responnya yang baik gimana, Romo? Terima kasih. ya, oke. Dendam ada yang menjadi dendam kesumat, artinya uh, berlangsung terus menerus. Mungkin salah satu yang bisa kita anjurkan ialah sekali-sekali jangan omong lagi tentang uh, peristiwa yang menyakitkan hati itu. Berusaha melupakan. Masih ada dalam ingatan, tapi berusaha melupakan dengan tidak menceritakan, tidak dengan mengungkapkan. Yang kedua, kita bisa mengajak seorang untuk bersyukur. Aneh sekali. Untuk bersyukur karena orang yang membuat hatiku dendam itu. Untuk bersyukur pada orang yang membuat hatiku dendam. Saya punya satu pengalaman kecil. Suatu ketika ada orang berkata kepada pastor kepala saya, Romo, silakan mendaftar. Kapan Romo Alex misa? Aku tidak senang karena dia tidak mau memberikan komuni. Waktu komuni dia malah duduk-duduk rileks di kursi. Yang bekerja para prodiakon. Pastor kepala saya bilang, iya, dia memang pada waktu komuni dia duduk. Tahu, dia itu umurnya sudah 85. Matanya tidak jelas. Turun membawa hosti, ada dua tangga. Kalau kepleset, hostinya bisa kabur, bisa terbuang. Maka kami sudah sepakat Romo Alex dalam misa tidak perlu memberikan komuni. Bukan karena dia tidak mau, tetapi lebih karena kami menyayangkan kalau dia karena matanya sudah tidak jelas turun tangga malah kepleset dan jatuh. Oh, dia sudah tua. Sudah. Loh, Romo kan kelihatannya lebih tua, masih kuat. Kelihatannya masih tua, pastor kepala saya bilang, aku itu umurnya 62. Dia itu 85. Jadi siapa yang lebih tua? Ya dia. Bahwa dia masih bisa misa harian, misa lingkungan, itu sudah anugerah Tuhan. Tapi memang ada keterbatasan di sana sini. Membaca Injil saja sudah tidak bisa.
Yaitu yang kami kecewa. Hanya membaca saja menyuruh prodiakon. Lalu dia terangkan, karena matanya sudah tidak bisa melihat sendiri, maka daripada membaca dengan tertatih-tatih, biar saja dibacakan oleh prodiakon. Oh, saya kan umat baru di paroki ini. Jadi dia itu lebih tua 23 tahun. Oh, kok lebih kecil dari loh? Orang tua itu makin tua makin kecil. Oh, iya. Waduh. Ya. Baik Romo, terima kasih Romo. Ya. Iya, kadang-kadang orang cuman lihat aja dari tampak muka ya Romo ya. Ya. Iya, terima kasih Romo Alex. Ya. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, kami masih memberikan satu pertanyaan lagi bila ada. Silakan. Langsung raise hand saja atau langsung di-unmute boleh. Kalau Baik. Iya, bila ada. Baik, kalau begitu Romo dan saudara-saudari yang terkasih, kita lanjut dengan pengumuman. Silahkan Ibu Helen ya akan share pengumumannya. Silahkan Ibu. Ya, kita sudah lihat bersama ya, saudara-saudari terkasih di layar kita. Pertemuan sadana selanjutnya adalah pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus, di jam yang sama, jam 10 pagi. Dan link dan passcode Zoom-nya juga sama ya, Bapak Ibu ya, seperti biasa yang nanti akan di-share. Kami berharap saudara-saudari semua bisa kembali hadir dalam acara ini minggu depan, supaya kita semakin bertumbuh dan semakin menghasilkan buah-buah yang berlimpah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan di sini di layar juga kita melihat ada persembahan kasih sadana. Jadi kegiatan-kegiatan di sadana ini dimungkinkan oleh karena uluran tangan kasih dari saudara-saudari juga untuk semakin membangun kerajaan Allah dalam komunitas ini. Silakan di foto, boleh dicatat. Iya. Terima kasih banyak. Apakah ada sesi foto, Ibu Helen? Kalau tidak ada, maka kita sudah sampai di penghujung acara. Ada Romi, sorry. Ada foto. Ya, foto. Oke, sip. Silahkan di open. Yang mungkin tadi ada masalah sinyal, di open 2 detik aja buat foto kenang-kenangan. Ntar saya tunggu sebentar. Ya. Satu, berikut. Sudah ya Bu, yang layar pertama? Yang pertama udah. Oh udah. Sekarang yang kedua. Ya, pertahankan senyumnya. Sekarang kedua ya. Oke. Lalu ketiga. Oh nggak ada, udah kedua ya. Nggak ada, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Romo, kami persilahkan Romo untuk mungkin mau berdoa lagi dan kami mohon berkat Tuhan melalui Romo. Ya, baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam usia 85 tahun ini, aku masih Kau beri kesempatan untuk melayani umat Allah yang juga sangat kukasihi, ialah para kerabat sadana. Salah satu kerinduan sadana ialah supaya orang bisa menerima diri, lebih mengenal diri dengan tugas keputusan, dengan tugas perutusan masing-masing, dan mengenal Allah serta dengan
kehendaknya lebih baik. Kami percaya usaha kami yang kecil ini Kau berkati. Dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka pikiran kami dan menggerakkan hati kami untuk melaksanakan apa yang kami dengar dalam permenungan tadi. Dan saya ingin mohon berkat-Mu ya Bapa bagi semua kerabat sadana dimanapun mereka berada. Semoga Tuhan bersamamu dan Rohmu. dan semoga para kerabat sadana yang terkasih diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Alex, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Terima Romo kasih. Alex. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Tuhan memberkati. 2 minggu lagi.